Selamat siang kepada Bapak yang terhormat. Nama saya Kevin Yunantantinos, atau biasa dipanggil sebagai Kevin. Saya lulusan sarjana S1 dari jurusan Desain Komunikasi Visual di DKV UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Dalam jurusan tersebut, saya mempelajari berbagai macam desain yang berkaitan dengan penyelesaian masalah di bidang desain, seperti pembuatan media informasi, lalu pembuatan logo. Saya adalah seorang desainer yang berfokus pada pembuatan tipografi, ilustrasi, layout, hingga logo. Saya sangat tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan Bapak karena lowongan pekerjaan Anda memiliki kriteria mengerjakan ilustrasi, tipografi, dan layouting dari website, yang mana merupakan kemampuanku yang menonjol. Saya sangat yakin saya dapat berkontribusi dengan baik di perusahaan Bapak. Saya memiliki pengalaman bekerja sama dengan teman saya dalam membuat buku ilustrasi untuk anak-anak. Buku tersebut berisi tentang kucing-kucing yang ada di seluruh dunia. Dari pengalaman tersebut, hal itu membantu saya untuk mengembangkan skill bekerja sama dengan baik. Selain itu, pengalaman itu mengajarkan kepadaku bahwa dalam bekerja sama, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Lalu, saya juga belajar untuk lebih memantapkan kemampuanku dalam layouting buku, ilustrasi, dan tipografi. Kelebihan saya sebagai seorang desainer adalah kemampuan ilustrasi saya yang sangat baik. Saya sangat pandai membuat ilustrasi yang indah. Lalu, lalu kelebihan saya kedua adalah membuat font. Font-font tersebut sangat indah dan emosional, sehingga sangat cocok untuk jadi judul dari sebuah layout. Lalu, ketika saya bekerja, saya memiliki saya memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi, saya ketika saya mengerjakan tugas itu, saya akan biasanya mengkaji lebih dalam, lebih dahulu. Lalu, hal itu membuat kualitas karya saya semakin baik. Selain itu, saya sangat berfokus pada tugas itu, sehingga tugasnya cepat selesai. Kekurangan saya sebagai seorang desainer adalah saya kurang bisa dengan tekanan kerja yang besar. Ketika saya dapatkan tekanan, saya mudah merasa stres dan cemas, sehingga saya butuh melakukan recharge. Dalam dalam recharge, saya biasanya jalan-jalan refreshing sendirian di taman, menenangkan diri. Lalu ketika saya berada di rumah, saya beristirahat. Untuk bidang ilustrasi, saya memiliki dua style. Yang pertama adalah ketika saya menggambar secara tradisional. Ketika saya menggambar secara tradisional, saya menggambar dengan pulpen atau pulpen warna. Sehingga karya saya memiliki penekanan terhadap kontras dan tingkat saturasi dari karya. Kemudian, kalau saya menggambar secara digital, saya lebih banyak berfokus pada gradasi yang halus dan lembut. Sehingga dapat dikatakan bahwa saya ber- saya memiliki dua perbedaan dalam bidang ilustrasi. Tetapi, baik dalam bidang ilustrasi secara digital maupun tradisional, saya selalu terinspirasi dari aliran realisme, art novel, dan sedikit impresionisme. Seniman-seniman favoritku adalah Franz Xaver Winterhalter dalam gradasi yang indah, Lena 00UV di Instagram yang fokus pada imajinasi dan saturasi warna, Gaston Bashir dengan fokusnya pada saturasi warna yang indah, hingga Alphonse Mucha dengan gayanya yang art novel. Untuk bidang tipografi, saya banyak terinspirasi dari hal-hal yang bersifat kecil dan detail, kayak ornamen baju, hingga ranting pohon yang kecil. Walaupun mereka kecil, mereka memiliki estetikanya sendiri. Hal tersebut yang selalu saya tangkap untuk
menyampaikan jenis emosi yang ada, sehingga font saya jadi bersifat lebih emosional. Lalu, untuk bidang layouting bagian cover buku atau website, saya banyak terinspirasi dari poster film, di mana mereka biasanya kalau membuat gambar dan tulisan, mereka membuat dalam bentuk yang besar dan jelas. Kemudian, untuk bagian isi dari sebuah layouting, saya banyak berfokus pada, saya banyak fokus pada inspirasi saya adalah majalah-majalah ketika saya masih muda suka baca, seperti majalah Bobo dan juga majalah Princess. Majalah tersebut memiliki body dengan tulisan yang banyak, tapi mereka punya gambar yang besar. Berikut adalah karya favoritku. Sebentar aku tunjukkan. Ini adalah karya favoritku. Namanya Anasimisi. Ini adalah font dengan huruf Yunani dan juga huruf Latin. Berikut saya akan tunjukkan. Ini font Latin yang saya buat. Ini Latin yang saya buat. Ini font Yunani yang saya buat. Lowercase Yunani. Lowercase dengan ton-ton mereka. Dan juga angka dan simbol. Saya terinspirasi membuat font ini karena saya sangat suka membuat layout. Ketika saya latihan membuat layout, saya selalu mencoba latihan dengan menggunakan huruf-huruf bahasa lain, seperti contohnya bahasa Yunani. Saya sangat tertarik dengan huruf-huruf dari bahasa lain karena menurut saya mereka sangat unik, terutama bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang saya sukai karena saya mempelajari bahasa Yunani. Setelah itu saya sangat tertarik dengan budaya Yunani. Dalam pembuatan font ini, saya memakai tulisan tulisan tangan saya sendiri ketika membuatnya. Lalu, ketika saya tunjukkan karya ini kepada teman-teman saya yang merupakan orang Yunani, mereka sangat terkagum-kagum dengan karya aku. Mereka sangat bahagia melihatnya, karena jarang orang yang membuat font dengan huruf Yunani. Bahkan, ada satu teman aku, dia dia orang Yunani, bercerita kepadaku kalau ketika dia melihat tulisan-tulisan ini, dia jadi teringat masa kecilnya dulu. Jadi di Yunani itu buku pelajarannya memiliki tulisan yang seperti font yang aku buat ini. Dan hal itu membuat dia jadi merasa nostalgia. Dia lalu menyarankanku untuk menamainya sebagai nostalgia. Ketika aku mendengar kata-katanya, aku jadi merasa senang sendiri. Lalu aku jadi pikir-pikir, nostalgia nama yang sangat bagus. Akan tetapi, nostalgia itu terlalu umum namanya. Akhirnya, saya mencari inspirasi sinonim dari kata nostalgia, yaitu anasimisi. Anasimisi adalah bahasa Yunani dari kata kata bahasa Inggris recollection. Sekian, ini adalah hasil karya saya yang sangat saya sukai. Terima kasih. Proses pertama yang saya biasanya lakukan untuk mencari inspirasi adalah dengan mencari inspirasi dengan scrolling di Instagram, Behance, atau Google. Lalu, saya melakukan riset dengan cara mengamati perilaku target riset, baik secara online maupun offline. Lalu, saya mengumpulkan semua hasil inspirasi dalam satu tempat, yaitu mood board atau Skylescape. Setelah itu, saya membuat mind mapping, lalu saya membuat konsep dan big idea. Setelah semua tahap saya lakukan, saya mulai membuat draft karya. Draft akan diperbaiki jadi sketsa yang bagus, kemudian sketsanya dikerjain hingga menjadi karya yang sangat bagus. Setelah membuat karya, karya akan diperiksa kecocokannya dengan cara alpha testing atau beta testing. Sekedar untuk tahu, alpha testing adalah cara di mana sese- seseorang menunjukkan karyanya kepada sejumlah desainer. Dan desainer tersebut akan memberikan masukan feedback yang tepat untuk karya tersebut untuk dibuat jadi lebih baik lagi. Lalu beta testing adalah kita menunjukkan karyanya kepada
sampel dari target audiens yang kita tuju, lalu kita bertanya kepada mereka, apa kekurangan atau apa kelebihan atau apa yang bisa kita tambahkan, perbaiki untuk karya ini. Untuk sejauh ini, saya belum pernah bertemu dengan klien yang visinya berbeda dari saya. Tetapi dulu ketika saya masih kuliah, saya pernah bekerja sama dengan teman yang memiliki visi yang beda dari saya. Untuk menghadapinya, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, lalu berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan baik. Ketika dia bersikap ngotot dengan idenya dan visinya yang beda dari saya berusaha untuk bersikap tenang, lalu saya ajak dia diskusi bersama agar terjadi mufakat bersama. Harapan saya untuk karir sebagai desainer di perusahaan Anda adalah saya dapat berkontribusi dengan membuat desain yang unik dan menyentuh sisi estetika dan sisi emosi dari customer. Setelah itu, saya juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan diri dan juga skill yang saya miliki. Lalu saya juga dapat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide lebih jauh sehingga hasil karya saya selalu bagus. Dalam 1 tahun ini, saya akan berusaha nambah kemampuan skill saya, baik secara hard skill maupun soft skill, dengan ikut seminar-seminar pengembangan diri dan desain. Lalu saya berusaha berkenalan dan membangun relasi dengan orang-orang yang ada di perusahaan ini. Karena mereka akan jadi teman teamwork saya. Dan saya sangat ingin memiliki teman teamwork yang suportif, aktif, saling mendukung satu sama lain untuk perusahaan ini jadi lebih baik lagi. Dalam beberapa tahun ke depan, saya melihat diri saya sebagai sosok yang memiliki skill dalam bidang desain yang lebih baik. Lalu, saya menjadi seorang head designer di perusahaan ini. Sekian jawaban dari saya, Pak. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dalam wawancara hari ini, dan terima kasih.